Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nganggo bahasa Inggris, bahasa Arab ya Teh? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Campur. Aya nu teu ngartos bahasa Sunda? Indonesia aja. Indonesia aja ya. Siap. Ya. Alhamdulillah para ibu sekalian, pada hari ini hari terbaik dari setahun, Bu. Ya. Jadi 10 hari awal Dzulhijjah itu hari terbaik. Orang di Pasihan diberikan kesempatan untuk berada di hari-hari terbaik. Mudah-mudahan amalnya pun amal-amal terbaik. Ya. Sebab hari itu menjadi baik kalau dipakai amal kebaikan. Kalau tidak dipakai amal kebaikan, tidak bermanfaat, tidak berguna apa-apa. Intinya ya, sebenarnya sih kita beribadah jangan menunggu momen-momen istimewa, Bu. Ibu baca Al-Quran khotam, nantilah nungguan Ramadan, jangan begitu ya. Ibu mau beriktikaf, nanti 10 hari Ramadan, iktikaf bisa kapan saja. Jadi yang namanya istiqomah itu adalah sepanjang tahun kita beribadah. Seorang salaf pernah ditanya, ayyuhuma afdal, Rajab am Sya'ban? Mana yang paling utama wahai Syekh, bulan Rajab kah atau bulan Sya'ban? Apa jawaban Syekh? Kun Rabbaniyan. Jadilah orang yang Rabbani, wala takun Sya'baniyan. Jangan jadi orang yang Sya'bani. Takwa di bulan Sya'ban saja, bulan Ramadan saja. Sebab Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu bulan apa kita akan meninggal. Khawatirnya begini, Bu, kita menunggu nanti Ramadan mau ini, nanti Ramadan mau ini. Ternyata Ramadan belum datang, yang datang duluan malaikat Ijrail. Kenal, Bu, dengan malaikat Ijrail? Nanti akan kenalan ya. Akan kenalan, kita akan kedatangan. Dan ketika Ijrail sudah datang, kita tidak bisa nutup pintu. Sales datang ke rumah, tutup pintu, bejakeun, tidur ibu selesai. Nu nagih hutang ibu bisa kabur. Ijrail datang kepada kita, ainal mafar, dek lumpat ke mana? Malah ada kisah gini, Bu, di zaman Nabi Sulaiman. Suatu saat Nabi Sulaiman sedang duduk dengan para menteri-menterinya. Tiba-tiba datang orang yang asing, duduk aja di tengah-tengah jamaah majelis. Tidak ada yang kenal kepada orang ini kecuali Nabi Sulaiman. Dia pun duduk, tapi selama dia duduk terus melotot ke seorang menteri Nabi Sulaiman, tidak memalingkan pandangannya dari menteri ini. Bawa tope, kieu, Bu, terus mencerong. Sampai si menteri ini mulainya salah tingkah, lama-lama jadi ketakutan. Ini siapa? Orang baru datang, kenal pun tidak, tapi tidak memalingkan pandangannya dari saya, kata menteri ini. Sudah lama pergilah
orang asing ini. Kemudian ketika orang ini sudah pergi, menteri bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, siapa orang tadi? Kok sepanjang dia di sini terus melihat saya sampai saya ketakutan?" Kata Nabi Sulaiman, "Yang barusan itu adalah malakul maut, malaikat kematian." Bagaimana ketika dia mendengar itu? Kaget. Tadi wae oge dipolototan ku jelema sieun, apalagi setelah tahu kalau dia adalah malaikat maut. Takut dia. Sampai kata menteri ini, "Wahai Sulaiman, kirimlah aku ke tempat yang sangat jauh. Aku tidak mau di sini. Aku khawatir dia datang lagi ke sini." Kata Nabi Sulaiman, "Percuma, tidak bermanfaat. Kemanapun engkau pergi, kalau sudah waktunya dia mendatangimu, pasti akan datang kepadamu dan akan tahu di mana engkau berada." Kata menteri tersebut, "Tidak apa, menghabiskan rasa penasaran. Kirim aku ke tempat yang sangat jauh." Ya, akhirnya dikirimlah oleh Nabi Sulaiman orang ini ke India. Dari mana, Bu? Nabi Sulaiman? Palestina. Dari Palestina dikirim ke India. Dikirimlah malam itu juga melalui angin, ya, Nabi Sulaiman kan. Malam itu juga sudah sampai, Bu, ke India. Tidak lama datang lagi, Bu, malakul maut tersebut. Nabi Sulaiman bertanya, "Mau apa lagi? Engkau tadi datang ke sini menakut-nakuti menteriku. Sekarang kau datang lagi, mau apa? Dan kenapa engkau tadi terus melihat menteriku tadi?" Kata malakul maut Jibril, "Aku justru merasa heran. Aku diperintahkan oleh Allah besok pagi itu harus mencabut nyawa orang itu, tapi di India tempatnya, bukan di sini. Makanya saya bingung," gitu. Kata malakul maut, "Kok orang ini besok mau aku cabut nyawanya pagi-pagi di India, sekarang masih di sini? Hal tidak mungkin," gitu. Seorang manusia malam di sini, besok pagi di India. Ya ternyata, Bu, tadi melihat penuh keheranan. Ini bukannya orangnya. Nabi Sulaiman begitu mendengar tersenyum. Karena Nabi Sulaiman tidak salah. Yang Allah perintahkan agar engkau mencabut nyawanya besok adalah orang yang tadi. Sekarang dia sudah di India menunggu kedatangannya. Apa kata malaikat tersebut? Nehi. Oh, berarti benar. Itu tidak ada tempat ainal mafar, tidak ada tempat lari. Disebutkan kan dalam ayat, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian. Wa in kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun kalian bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, tetap malakul maut datang, mau kehilangan jejak, tidak akan salah alamat. Mau istilah alamat palsu, sehingga ayu ting mau pasti malakul maut. Nah, para ibu sekalian, oleh karena itu maka kita harus istiqomah kapan saja, di mana saja.
Soleh itu tidak mengenal waktu dan tempat. Soleh tidak boleh bulan Ramadan saja. Soleh tidak boleh di masjid atau di majelis taklim saja. Ibu di pasar harus tetap soleh. Ibu misalnya di mall harus tetap soleh. Itu namanya istiqomah. Ya, jadi berkaitan dengan hari ini tanggal berapa Dzulhijjah, Bu? Tanggal 2. Ada yang tanggal 3 juga ya? Iya. Kelihatannya, ya. Di kemungkinan besar atau kemungkinan atau sudah pasti bahwa Idul Adha akan ada perbedaan, ya. Ada yang 28, ada yang 29. Ya. Pemerintah sudah memutuskan tanggal 29. Nah, para ibu sekalian, bulan Dzulhijjah itu, ini baru mukadimah barusan. Ya, sampai jam berapa Bu Santi? Setengah 12. Mudah-mudahan kuat. Sama pertanyaan. Oh, ada pertanyaan, siap. Para ibu sekalian, di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatasy syuhur indallahi itna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu atau jumlah bulan itu menurut Allah dalam kitabnya ada 12. Hafal Bu yang 12? Coba satu-satu ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sanes Jumadil Bu, merasa Jumada, Jumadal Ula, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Sanes sani upamistani di bahasa Arab kedah ayat talis nu katilu. Matak ibu kade, ibu tong nyarioskeun abdi istri anu kahiji berarti istri kedua. Abdi mah istri terakhir gitu ibu teh. Jadi ibu jangan bilang saya istri dia yang pertama, nanti berarti kedua. Cek nu kadua teh abdi kadua kae nu katilu gitu. Jadi akhir Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal dulu Bu. Lebarannya nggak mau lebaran nih. Lebaran dulu Bu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Maulud, Cilimulud, Sawal, Hapit, Trayagung, eta mah urang Sunda. Yang benar tadi. Minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan tersebut 4 bulan disebut bulan hurum. Bulan yang Allah muliakan. Bulan apa Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nu 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus terakhir berpisah Rajab. Bulan 4 ini termasuk bulan yang haram, diharamkan peperangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilipat gandakan pahala dan dosa, hati-hati Bu. Makanya dalam ayat fala tuqatiluhum fi hatta yuqatilunakum. Janganlah kalian berperang di bulan-bulan ini. Jadi Bu, dalam syariat Islam dari zaman dulu ketika sudah masuk bulan yang 4 ini, ketika sedang berperang dihentikan peperangan, dilanjutkan nanti di luar bulan haram. Para ibu sekalian, ini mungkin termasuk
perang yang besar. Maksiat pun sama, dilipat gandakan dosanya. Karena begini Bu, dosa dan pahala itu bisa dilipat gandakan tergantung waktu, tempat, dan orangnya. Hati-hati Bu, waktu, tempat, dan orangnya yang melakukan. Waktunya seperti tadi, maksiat di bulan-bulan haram, maksiat di bulan Ramadan, pahalanya dosanya dilipat gandakan, pahalanya pun kebaikan dilipat gandakan. Itu waktu. Tempat, maksiat di tempat orang yang maksiat di tanah suci berbeda, pahalanya pun dilipat gandakan. Dan sholatun fi masjidi hada, itu kan sabda Rasul, sholat satu kali di masjidku ini Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di luar masjid Nabawi. Sholat satu kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di luar masjid. Maksiatnya pun dilipat gandakan. Maksiat di pasar dengan maksiat di masjid berbeda. Mencuri di pasar dengan mencuri di masjid berbeda dosanya. Kok mau mencuri kenceleng masjid mah? Nah, di bulan haram diantaranya stop dulu peperangan, baik skup besar ataupun skup kecil, termasuk ibu-ibu di rumah Bu, stop dulu dengan suami. Tong pas saya heula gitu. Bapak, sekarang bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, sebentar Dzulhijjah, lalu Muharram, stop dulu Pak, pas saya urang tuluikeun setelah saeb bulan Muharram. Sepakat. Nah, dengan suami ya. Nah kemudian yang ketiga yang menyebabkan kemaksiatan atau dosa dilipat gandakan adalah orang yang melakukannya. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang berilmu berbeda dengan ibadah yang dilakukan oleh orang yang jahil, yang tidak berilmu ya, Ibu. Maka inilah pentingnya thalabul ilmi. Sabda Rasul, fadlul alim alal abid kafadli al-qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah abid seperti perbandingan bulan purnama dengan bintang-bintang. Bulan purnama muncul, bintang-bintang tidak kelihatan. Itu keutamaan yang berilmu. Sebab semakin kita paham ilmunya tentang satu ibadah, lalu kita melaksanakan ibadah tersebut, maka nilai ibadahnya akan semakin besar di hadapan Allah. Orang yang sholat, dia tahu sekali tentang hukum sholat tersebut. Apa yang dia baca, dia pahami sama sekali. Dari mulai takbiratul ihram, dia tahu artinya, maknanya. Iftitah, dia tahu artinya. Al-Fatihah, terus sujud sampai salam dia pahami dengan ilmu. Berbeda sholat dia dengan sholat yang hanya hafal saja, tidak paham ilmunya, tidak paham artinya. Hati-hati Bu, Pak, yang pendorong atau penentu utama kehusuan sholat adalah kita paham apa yang kita baca. Ibnu Taimiyah begini Bu, kata Ibnu Taimiyah, mengerti bahasa Arab itu, paham bahasa Arab itu fardu kifayah. Tahu ya, fardu kifayah ya. Ibu, tidak wajib semuanya paham bahasa Arab, tapi cukuplah ada perwakilan. Tapi kata beliau, memahami bahasa Arab dalam sholat fardu ain. Paham ya? Jadi jangan sampai kita Bu berdoa dengan bahasa Arab,
tapi tidak tahu artinya. Kan kita mau minta, berarti kita harus paham apa yang kita minta. Nah, kebanyakan di kita itu seperti itu. Banyak orang yang minta tapi tidak tahu apa yang dia minta. Sama maksiat juga, Bu. Maksiat yang dilakukan oleh orang yang berilmu berbeda dengan maksiat yang dilakukan oleh orang yang jahil. Maksiat yang dilakukan oleh yang berilmu, yang paham ilmunya, ilmu agama maksudnya, itu dosanya dilipat gandakan. Ibu thalabul ilmi, ibu mencari ilmu, paham bagaimana tentang taat kepada suami misalnya. Ya. Ini Bu, sedikit saya sedikit belok. Kalau Rasul menyebutkan bahwa dosa terbesar dan terbanyak atau kebanyakan dosa perempuan itu adalah dosa terhadap suami. Dosa terhadap Allah tapi melalui suami. Karena ternyata, Bu, ketaatan seorang perempuan terhadap suami itu ketaatan mutlak. Jangankan, Bu, ini maaf ya, jangankan yang sudah asalnya wajib, asalnya sunnah, asalnya makruh pun kalau sudah jadi perintah suami jadi wajib. Harus tak? Contoh, kata Ari, Bu, maaf ya, Ari nuang jengkol hukumnya naon, Bu? Makruh. Kumargi bau, jadi mengganggu bau. Bawang bodas kan dari orang Arab mah, Bu. Sim guring upami ngedasaran orang Arab. Ya teh bawang bodas guluntungan dibakar heula teh ngabarak celatrokan. Namun ternyata, Bu, teteh sim guring sering jalan-jalan sareng orang Arab. Tah, orang Arab mah, Bu, upami ngaraos badan naon teh kurang enak, langkah pertama ya pengobatanana teh bawang bodas, Bu, mangga beli baru cobian sih sok nyobian bawang bodas, upami ibu gaduh habatus sauda direnos, Bu, direnos atah-atah dibanyur ku madu leueut, insyaallah, Bu, eta langkung utami tibatan lanong-lanongan ku urang biasa dipeser di warung baru. Jantan orang Arab salah sawios alasan habet karena bawang bodas, maki bawang bodas terutama di musim dingin eta tiasa menghangatkan tubuh. Anu permasalahanna bauna tadi, maka dianjurkan tos nuang bawang bodas tadi kabade ketemu sareng anu sanes, mau bertemu sama orang lain, mau berjamaah ke masjid, usahakan dianjurkan untuk dibersihkan dulu mulutnya. Kembali, jengkol bau makruh. Tapi kalau suami ibu bilang, mah hayang jengkol, beli jengkol jika warung, ibu jangan ada kata bapak teu apal makruh eta teh. Cek suami teh nya jengkol mah makruh ngan teu taat ka salaki haram. Maka hukum membeli jengkol buat ibu karena sudah diperintah suami jadi wajib, Bu. Rokok makruh haram, Bu. Perselisihan rokok itu antara haram dan makruh. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi kalau fatwa Arab itu haram. Haram. Ormas di kita di Indonesia 3 ormas, NU, Muhammadiyah, Persis. NU
menganggap makruh, Persis makruh, Muhammadiyah haram. Jadi yang menyatukan Persis dan NU adalah rokok. Jadinya mah kompak. Anggaplah rokok itu makruh. Tapi ketika ibu punya suami perokok, lalu menyuruh ibu untuk beli rokok, maka beli rokok menjadi wajib. Begitu, Bu. Dan sebaliknya, yang dilarang oleh suami jangankan yang haram, jangan yang makruh, yang tadinya sunnah jadi haram. Ini, Bu, sebenarnya sekarang pengen ngabas bab ieu. Ya teh, Bu. Ternyata tos dikaji mah bab ieu, Bu. Ternyata ibu-ibu teh maaf lobana mah anu maksiat we kasalah kitu gitu. Nu teu karasa teh, Bu, teu karasa. Ibu, kata Rasulullah, sabda Rasul, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuhu hadirun biduni idnih. Tidak halal bagi seorang perempuan saum sunnah, suaminya ada tapi tanpa izin dulu. Saum, ibu mau saum sunnah nih, Bapak besok hari Kamis, ini bapaknya ada kebetulan, Bapak besok hari Kamis, Mama mau saum ya. Kata suami, Mama jangan, khawatir Bapak besok ada maksud siang-siang. Bapak nawah dari penting, puasa di halangan, paksa ibu saum, maka saum ibu berubah menjadi haram. Hati-hati, Bu. Jadi ini baru perintah, larangan suami. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kadang-kadang banyak yang terbalik, justru yang kan salah satu ciri istri yang soleha itu adalah yang taat pada perintah suami. Akhirnya banyak yang terbalik, Bu. Suami yang soleh, yang taat perintah istri, cek ibu teh abdi mah boga salah kita soleh, gitu kan? Ya, Bu. Isuk-isuk ke rumah wadah salah kita abdi mah. Berang saeutik masak. Abdi bade arisan asuh budak. Budak sim guring mah, Bu. Naon biasanya menyimpulkan istri anu loba doraka kasalaki teh istri anu loba menta hampura kasalaki, minta maaf, menta dihapunten. Bapak punten pangnyaetankeun popoean, Bapak punten eta sangu besi tutung, Bapak eta punten barudak. Lepas tidak, istri yang paling banyak dosa Rasulullah, istri yang banyak punten. Ya, ibu sekalian. Nah, bulan Dzulqa'dah ya. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan, salah satu bulan yang 4 yang diharamkan atau yang dimuliakan. Jadi kita berada di bulan yang dimuliakan. Mungkin ada alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang peperangan di bulan-bulan ini. Karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan haji. Orang-orang beribadah haji datang dari berbagai negara, butuh ketenangan, butuh kedamaian, kan? Sementara kalau bulan haji itu kan 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah juga ya
ibu sekalian, termasuk tadi bulan yang diharamkan, ya, bulan haram juga termasuk bulan haji. Dan terlebih kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Cukup salah satu hadisnya, Bu. Sabda Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ilallahi min hadihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari yang ini, yaitu hari yang 10 di awal Dzulhijjah. Ibu, hari ini pengajian. Ini setiap bulan atau setiap minggu? Tiap minggu. Setiap minggu. Bulan ini Ibu, hari ini Ibu pengajian. Minggu kemarin Ibu juga pengajian di hari Rabu. Tempatnya mungkin bisa sama, materinya bisa sama, tapi di hadapan Allah pengajian hari ini lebih Allah cintai daripada hari kemarin, minggu kemarin. Mengapa? Sebab hari ini sudah termasuk 10 awal Dzulhijjah. Jadi sabda Rasul, tidak ada hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari yang 10 ini. Rasul ditanya oleh para sahabat, "Walal jihad?" Rasul, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Ibu pengajian hari ini, bandingkan dengan jihad, bagus mana? Nah, Rasul menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, tetap amal soleh di 10 awal Dzulhijjah lebih Allah cintai daripada jihad. Illa rajulun, kata Rasulullah, kecuali seorang laki-laki, kharaja bimalihi wa nafsihi, dia keluar dari rumahnya, berangkat ke medan jihad, membawa jiwa, nyawa dan hartanya, walam yarji minhu bisyai'in, dan dia tidak kembali ke rumahnya, baik kembali dengan membawa harta atau kembali dengan membawa ruhnya, nyawanya, artinya mati syahid, kecuali orang yang mati syahid. Ini, Bu, ya. Malah para ulama sepakat, Bu, ketika mereka ditanya sebagus mana 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Ternyata para ulama sepakat, dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah lebih utama, tetap lebih utama, kecuali malamnya lebih utama malam 10 akhir Ramadan. Mengapa? Karena ada Lailatul Qadar. Jadi kalau tidak ada Lailatul Qadar, tetap malamnya pun lebih utama malam betul 10 awal Dzulhijjah. Jadi hanya karena Lailatul Qadar lah malam akhir Ramadan lebih utama dari malam awal Dzulhijjah. Karena Lailatul Qadar kan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Nah, kemudian apa saja? Ya, apa saja dalil-dalil yang menyebutkan bahwa
10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada hari-hari yang lainnya. Yang pertama hadis yang barusan, yang kedua cukuplah 2, yaitu Al-Quran. Allah bersumpah, wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ulama tafsir sepakat yang dimaksud malam-malam yang 10 itu adalah malam-malam awal 10 awal Dzulhijjah. Tapi kembali lagi Bu, 10 awal Dzulhijjah ini menjadi istimewa bagi kita kalau dipakai untuk beribadah. Makanya diusahakan Bu, di 10 hari ini ibadah kita juga harus istimewa. Kalau kemarin di luar Dzulhijjah one day one juice, ya, misalnya ibu itu masih Bu berlaku itu one day one juice, ya, 1 hari 1 jus. Ada gangguan sekarang. Abdi osok balama 3 jus, jus mangga, jus apel. Di malam di hari-hari ini tingkatkan 2 juz kah, 3 juz, idealnya itu Bu 10 hari 30 juz. Sama ketika beriktikaf. Rata-rata yang iktikaf itu Bu 10 hari itu 30 juz khatam. Ya ini gitu nih. Nah, ini ayah saksi bisu, ente bisu ibu. Saksi hidup ya. Nah, jadi simkuring Bu sok ngasuh ibu-ibu di masjid di yayasan itu setiap 10 hari akhir Ramadan itu ibu-ibu itikaf nalika dia taros seperti itu. Rata-rata 10 hari itu 30 juz. Malah ada yang lebih. Cuman kadang-kadang sayang Bu, nu itikaf teh 10 hari 30 juz sampai Dzulhijjah belum khatam. Dari Syawal sudah bulan ketiga. Nah, kalau di akhir Ramadan 10 hari bisa khatam, berarti 10 awal Dzulhijjah pun harusnya bisa khatam. 3 juz 1 hari. 1 juz berapa menit Bu? Ya, 40 menit, 30 menit, ya. 30 menit. Paling lami anu oseh-osehan sajam. Anu punten, anu seueur ngebersihan kacamata sajam lah, ya. Sajam. Mung 3 jam Bu, 3 juz sehari. Kita punya waktu 24 jam. Masih tersisa 21 jam. Bisa insya Allah. Ya teh, anu bacanya pelan 1 jam itu. Saya pernah bertanya kepada anak saya ketika di halaqah tahfidz Syekh di Tasik. Kewajiban murojaah itu Bu sehari 20 juz. Murojaah itu 20 juz. Setor ke si pembimbingnya. Tapi pembimbingnya kan sudah khatam Bu, sudah mungkin. Jadi setornya lain saurang-saurang, 1, 2, 3 anak itu. Dia begini, mulai setor dari jam 2 malam sampai jam 10 pagi itu halaqah. Dan hebatnya itu si pembimbing itu, Syekh itu, ketika anak berbarengan maca dalam surat yang berbeda, ketika salah seorang salah dia tahu. Kalah enggak. Ulangi. Katos di da anjeunna mah Bu saurkeun anak upami nuju cali
ngagereneng yang maca Al-Qur'an. Mapah teh gernyeman teh Al-Qur'an. Kan orang hariringan nya. Ieu mah apa yang lulus? Deukeun ka engkulemna oge ngalinur maca Al-Qur'an. Coba. Karena Bu, Allah itu akan mematikan kita dalam kebiasaan kita. Sim guring, saya punya ini Bu, punya kenalan syekh. Dia bercerita tentang syekh yang lain. Seorang pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Dia itu tidak pernah diam, mulutnya pasti gernyeman baca Al-Qur'an ketika tidak ngobrol dengan orang lain. Dia sakit, Bu. Saya ini sakit. Terus mau dioperasi sama dokter bedah. Nah, ketika mau dibius, nawar, Bu. Dok, sebentar ya. Selesaikan dulu nih juz ini. Ditunggu, Bu. Sok, selesaikan. Udah selesai, silakan dok, bius. Dibius, operasi. Sehingga cerita sudah selesai dioperasi dan sudah siuman lagi. Teh, ada tamu kelihatannya tuh di luar, lihat-lihat. Ada tamu. Udah dioperasi, Bu. Sudah siuman. Dokter datang, ngobrol dengan dokter. Kata dokter, baru pertama kali saya punya pengalaman yang sangat menakjubkan. Bagaimana? Kata dokter, Syekh, tadi engkau kami bius, kami operasi dan engkau tidak merasa sakit. Tapi selama engkau dibius dan dibedah, mulutmu tidak diam membaca Al-Qur'an. Luar biasa. Hati-hati, Bu. Jadi jangan biasakan hari ringan untuk parogoh, Bu. Kayak bisa maut bareng hari ring gitu. Ya? Baca Al-Qur'an. Ibu kemudian di 10 hari terakhir ini, 10 awal Zulhijjah ini tadi baca Al-Qur'an. Apalagi, Bu, saum. Saum. Kemarin hari Ahad, saya, Ustadz Husain sama Ustadz Ahmad Humaidi dari Bandung reunian di rumah itu, ngabahas bab ini. Pendapat yang saya, ilmu yang saya sampaikan, yang saya dapatkan disampaikan, Ustadz Husain, Ustadz Ahum dikomunikasikan. Ternyata sepakat kami bahwa saum sunnah awal Dzulhijjah itu disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau bisa. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Minimal nanti tanggal 9-nya saum Arafah. Saum Arafah ini jelas ya, utamaannya sudah tahu, dihapus dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Saum. Apalagi, Bu? Takbir. Takbiran, Bu. Takbiran pun kemarin jadi pembahasan kami. Takbiran itu ada hadis, Bu, begini. Ini saya banyak hadis, cuman gak usah dibaca lah. Ada hadis dari mulai awal Dzulhijjah itu Abu Bakar As-Siddiq masuk ke pasar. Sampai di pasar, kedengaran sama orang-orang pasar, beliau takbiran. Ini Abu Bakar, khalifah. Akhirnya orang-orang yang di pasar itu karena melihat khalifah takbiran, semuanya bergema jadi takbiran di pasar. Dan ternyata hadisnya betul ada, bahwa takbiran itu dianjurkan juga dari 1 Dzulhijjah. Nanti dicek. Tapi cukuplah digerenengkeun, Bu, ya. Gak usah pakai pengeras suara. Nah, nanti dianggapnya lebarannya beda lagi gitu kan.
Nah, ya cukup untuk kita saja. Jadi takbiran pun ibu sekalian sama ya. Tapi nanti sampai tanggal 13 tentunya ya. Tanggal 13 ketika asar 13 Dzulhijjah takbiran dihentikan. Ya. Karena maghribnya sudah masuk tanggal 14 bukan hari tasyrik lagi. Nah, kemudian para ibu sekalian ya, banyak sebenarnya ibadah haji ya kalau bisa ya, ibadah umroh, pokoknya intinya begini. Intinya ibadah apapun dilaksanakan di hari-hari ini menjadi ibadah yang istimewa. Tingkatkan termasuk kesolehan ibu di rumah. Jadi pendidikannya artinya Bu, bikin suami di awal Dzulhijjah ini merasakan ada surprise. Mama, Masya Allah, Mama semakin soleh. Nah, kucing gitu. Nya Pak, kan ayeuna teh 10 awal Dzulhijjah tanggal 11 teh biasa deui we. Ya. Cing demikeun ka kagum suami. Masya Allah, Mama mungkin kak kieu. Pak, 10 Dzulhijjah 10 hari awal Dzulhijjah tingkatkan. Karena begini Bu, ibadah kita ya yang sudah berumah tangga ternyata paling banyak di rumah Bu. Suami kepada istri, istri kepada suami, itu intinya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kita beribadah kepada pasangan kita. Ibadah kepada Allah tapi melalui itu. Bu, siapa di antaranya perempuan yang akan pertama masuk surga? Ada yang namanya Siti Khadijah, tidak aneh. Bagaimana perjuangan, bimbingan Rasul. Tapi yang paling aneh adalah masuknya nama Siti Asyah, istri Fir'aun. Itu termasuk orang yang pertama masuk surga. Apa rahasianya? Taat suami, tak tidak. Nah, itu. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Walaupun suaminya orang rajanya kufur, rajanya kafir. Taat kepada suami tetap sekalipun suami tidak taat kepada Allah, selama tidak bermaksiat kepada Allah, dia tetap taat kepada suami. Ting sing kuring bade naros. Soleh mana Fir'aun sareng caroge ibu? Pastilah itunya. Pasti soleh caroge ibu. Nah, mari ibu sekalian. 11 ya. 10 menit ibunya kayak diteraskan tangan iya tanya ngopi. Nah, para ibu sekalian, tentunya ibadah yang paling utama adalah ibadah haji. Ada yang mau berangkat ibadah haji, Bu? Nggak ada ya? Tahun ini maksudnya? Nggak ada? Ya bisa aja kan ada yang belum berangkat gitu. Nah, yang haji Puroda itu nanti berangkatnya tanggal 22 hari ini ya? Pelan udah. Ya. Nah, kalau kita tidak berangkat ibadah haji, maka di 10 awal Dzulhijjah ini ada ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan. Di antaranya adalah tadi saum Arafah dan berkurban. Saya kemarin pernah Bu menyinggung berkaitan dengan ibadah haji. Ada orang punya anggapan bahwa ibadah haji itu mahal. Ada orang yang punya anggapan ibadah haji itu untuk orang-orang kaya. Ini keliru Bu.
Malah kalau kita berangkat dari hadis tentang keutamaan haji dan umroh, bahwa ibadah haji itu diutamakan untuk orang-orang yang fakir. Setuju nggak, Bu? Begini, Bu. Sabda Rasul, tabi'u al-hajj wal umrah. Ikutilah haji dengan haji, umroh dengan umroh. Hadis ini memerintahkan kita, Bu, untuk mengulang-ulang haji, terutama umroh. Jangan ada kata gini, Bu, alhamdulillah jong-jong yang geus haji lagi gitu, Bu. Mau haji lagi, mau umroh lagi. Nah, sabda Rasul, ikutilah haji dengan haji, umroh dengan umroh. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Sebab dua hal ini, haji dan umroh, keutamaannya menghapus kefakiran. Oh, berarti bukan untuk orang kaya sebenarnya, tapi justru lebih utama untuk orang yang fakir. Baru keselanjutnya wad dunub, dan dosa. Menghapus kefakiran dan dosa. Jadi kita itu, Bu, berkaitan dengan haji, banyak orang yang merasa tidak mampu, padahal mampu. Ibadah haji yang hanya setahun, hanya sekali dalam seumur hidup yang wajibnya, itu banyak yang mengatakan tidak mampu. Ibadah haji itu begini, Bu, ya. Kalau dilihat biaya, anggaplah booking kursi atau porsi itu anggaplah 25 atau 30 juta. 30 juta. 30 juta kalau dibagi sebulan, sejuta, berarti 30 bulan. Berarti hanya kurang dari 3 tahun. Nah, jadi permasalahan itu, Bu, ini kemarin saya pengajian di bapak-bapak, banyak orang yang merasa tidak mampu haji tapi mampu nyicil motor sebulan 1 juta. Kayak gitu, Bu. Jadi ada orang, saya mah haji itu mampu, tapi nyicil motor 1 juta sebulan, malah ada yang lebih dari 2 motor mampu. Berarti 3 tahun tuh motor, sebulan 36 juta, sudah lewat tuh porsi haji. Ya ternyata, oh geningan lain teu mampu tapi teu niat. Jangan kata maksakan lah ya, teu niat. Apalagi kalau sudah bicara masalah kurban, Bu, ngeri. Banyak orang yang merasa tidak mampu kurban, kabita ningali batur kurban, merasa tidak mampu, padahal sekali lagi bukan tidak mampu, tidak mau. Kurban teh, Bu, di Simkuring mah di Ancol 3.500.000. Kurban itu sapi oleh 7 orang. Punten, Bu, pamit 3.500.000, 3.600.000 salahnya dibagi setahun sabaraha, Bu? 10.000 nya sadinten, 10.000 sadinten. Ibu ninga pangaos rokok sabungkus sabaraha? 20.000, saurna teh rata-rata 20.000. Berarti setengah bungkusan tah. Tapi aya aneh kieu, Bu, aya pamengket ya. Bari ngenyot rokok. Ini mah bati kabita we ningali nu kurban teh. Teu mampu, plenyun deui eta teh. Ditaruh teh sabah rokok sapoe sabaraha batang. Sabungkus mah beak, ya Allah. Cobi. Nu paling hade bari ngenyot rokok, diukna luhur motor cicilan nyebutkeun teu mampu kurban. Keliru. Tanggali mau mana? Sursim guring mau bahaya bahasa maka Rasul kieu man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban terus dia tidak melakukannya,
maka jangan pernah dekat ke tempat sholat kami. Nah, kata saatan kemampuan ternyata hampir semua lah, mayoritas harusnya mampu. Kudu nama bu diurang teh kurban teh bingung panitia teh. Kamanakeun ngabagikeun hewan kurban. Diurang mah masih kene kebingungan kulantaran loba keneh can kabagean. Nah, di 10 Zulhijjah nanti ibu-ibu sekalian, Rasul bersabda, "Ma amila ibnu adama ahabbillahi bi yaumin nahri min iraqatid dam." Tidak ada amal pada tanggal 10, 11, 12, 13 yang lebih Allah cintai, lebih utama daripada mengalirkan darah hewan kurban. Berkaitan sedikit saya ingin meluruskan, kemarin jadi pembahasan saya sampaikan di hadapan para asatid, berkaitan dengan distribusi daging kurban. Di kita ada kesan daging kurban dibagi 3, 1/3 untuk mudhohi yang kurban, 2/3 untuk disodakohkan. Pada hadisnya kulu watasodaku wahdau, makanlah, sodakohkan dan hadiahkan. Tidak harus dibagi rata. Makan oleh yang mudhohi malah berkaitan dengan makan kulu wadahiru, makanlah dan simpanlah untuk hari-hari ke depan. Artinya ibu bisa mengambil daging kurban semau ibu, mau untuk hari ini, untuk besok, untuk bikin kadikara istilahnya mangga. Tidak ada batasan harus 1/3, setengahnya mangga. Nah, yang kedua adalah sodakohkan. Kepada siapa sodakohkan? Kepada orang yang tidak mampu, tidak berkurban. Yang ketiga, wahdu, berikan hadiah, hadiahkan. Apa bedanya dengan sodakoh? Kalau hadiah diberikan kepada yang mampu. Ibu teh kurban, dituang ku ibu sebagian, disodakohkan ke orang-orang fakir sebagian lagi ibu kirimkan ke Pak Bupati, mana? Itu termasuk sunnah juga. Gitu. Itu saja Bu, mungkin silahkan. Saya ini materi sangat banyak, tapi begitulah mungkin kira-kira ke garis besarnya, dan lebih bagus kalau memang dikembangkan dengan tanya jawab. Silakan Bu.